Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijasa tapi jenius. Speed of light atau kecepatan cahaya. Seperti yang kita tahu, kecepatan cahaya merupakan akselerasi atau percepatan tertinggi sebuah objek dapat bergerak di ruang waktu senilai 300.000 km per detik. Secara teoritis, hanya objek dengan keadaan khusus yang memiliki limit kecepatan tertinggi ini, yakni objek atau gelombang yang sama sekali tak memiliki massa, seperti halnya partikel foton cahaya atau percepatan medan gluon, atau mungkin partikel hipotesis graviton jika memang ada. Selain itu, tak ada yang dapat mencapai limit kecepatan tertinggi ini. Seperti yang kita tahu, dalam setiap bentuk akselerasi atau percepatan partikel, objek bermassa di alam semesta ini pasti wajib disertai dengan energi. Semakin cepat objek bergerak atau berakselerasi, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Dan jika kalian ingin mempercepat sebuah objek bermassa hingga pada limit kecepatan cahaya, artinya kalian wajib menciptakan infinite energi atau energi yang tak terbatas. Dan energi seperti itu mustahil untuk diciptakan dalam satu keadaan. Ya, berbeda dengan partikel foton cahaya yang diketahui dapat mencapai kecepatan cahaya karena keadaan massanya bernilai nol konstan, yang artinya secara teoritis sangat mustahil untuk menciptakan kendaraan yang dapat bergerak di limit kecepatan cahaya ini. Meski ada beberapa teori hipotesis kendaraan khusus yang diprediksi dapat mencapai limit tersebut, seperti halnya warp drive atau drive Alcubierre, kendaraan superluminal yang mampu mendistorsi ruang dengan menciptakan massa negatif hingga dapat memanipulasi konfigurasi ruang waktu di depannya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah sering mengulas tentang fakta konsep tersebut dan bagaimana cara kerja warp drive. Namun, seandainya memang ada kendaraan yang dapat menggerakkan Anda di limit kecepatan cahaya, lantas apa ya yang akan Anda alami, lihat, dan rasakan? Ya, dalam konten kali ini Profesor Kardus akan membahas tentang fakta fisika jika Anda berada di akselerasi kecepatan cahaya. Ya, sekarang Profesor Kardus akan mengajak Anda untuk melintasi ruang waktu menggunakan pesawat luar angkasa superluminal yang dapat berakselerasi secara bertahap hingga mencapai limit kecepatan cahaya. Meski itu sangat sulit. Iya, ketika Anda baru memulai perjalanan pada kecepatan tertentu, Anda tak akan melihat dan merasakan percepatannya sama sekali, karena ruang angkasa sangatlah luas. Pada kecepatan tertentu, meski sangat tinggi, Anda akan merasakan seperti halnya duduk di ruang yang tak bergerak, meski faktanya saat itu Anda sudah melaju di kecepatan ratusan Mach atau ribuan Mach per jam, karena saat itu Anda telah mendapatkan konsistensi gravitasi dalam ruang karena pengaruh akselerasi atau percepatan kendaraan. Dalam kondisi kecepatan super tinggi, pada limit kecepatan cahaya, sebuah kendaraan fisik wajib dilindungi oleh medan khusus. Iya, dalam kecepatan seperti itu, sebutir debu yang menabrak kendaraan superluminal Anda pasti akan menghancurkan kendaraan tersebut tak tersisa. Dan ketika kendaraan Anda semakin dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya, saat itulah Anda akan merasakan fenomena efek optik, di mana bintang-bintang yang ada di depan kita akan terlihat semakin menjauh ketika kita dekati. Secara teoritis, hal ini akan seperti jika kalian berkendara menerjang hujan, di mana sebenarnya hujan-hujan tersebut jatuh secara vertikal tegak lurus ke mobil Anda. Tapi ketika Anda bergerak dengan sangat cepat, diketahui secara visual bentuk lintasan hujan akan terlihat berbelok atau lebih miring. Semakin cepat Anda bergerak, maka rintik hujan akan semakin miring. Mekanisme visualisasi inilah yang akan Anda lihat jika Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya, di mana sinar cahaya bintang akan terlihat semakin banyak dari arah depan. Dalam relativitas khusus, fenomena ini disebut sebagai aberration of light atau penyimpangan cahaya. Saat itu, ketika cahaya terfokus di depan, intensitas penumpukan cahaya akan makin tinggi di wilayah depan. Sementara di bagian belakang cahaya akan tampak melebar dan semakin gelap. Bersama
dengan fenomena aberration of light. Fenomena lain yang akan terjadi adalah Terrell Penrose rotation atau fenomena rotasi Penrose. Fenomena ini terjadi pada kecepatan relativistik atau kecepatan mendekati kecepatan cahaya, di mana objek yang mendekati pengamat akan tampak memanjang dan makin tampak berputar. Efek Doppler pun pasti akan terjadi, yakni perubahan frekuensi gelombang terhadap pengamat yang bergerak. Ya, saat Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya, lalu kemudian Anda melihat ke arah bumi yang baru Anda tinggalkan. Saat itu, Anda akan mengalami perubahan frekuensi menjadi lebih rendah dari gelombang yang Anda lihat seharusnya. Ya, hal itu terjadi karena ketika Anda melihat ke arah bumi, Anda dibantu oleh cahaya yang notabene merupakan panjang gelombang elektromagnetik. Makin jauh Anda bergerak, maka makin rendah atau pendek gelombang tersebut tampak terlihat. Semakin jauh Anda melaju, maka bumi akan terlihat berwarna semakin merah karena terjadi pemendekan spektrum panjang gelombang yang disebut sebagai pergeseran merah. Sebaliknya, di arah depan, bintang-bintang yang berwarna putih akan mengalami pemanjangan panjang gelombang hingga kumpulan bintang tersebut akan tampak berwarna biru yang kita sebut sebagai pergeseran biru. Namun, ketika Anda sudah mencapai kecepatan cahaya, barulah Anda akan mendapatkan konsekuensi nyata relativitas khusus. Salah satunya adalah time dilation atau pelebaran waktu. Ya, pelebaran waktu dapat terjadi di wilayah gravitasi yang ultra kuat dan ketika Anda melakukan pergerakan di limit kecepatan cahaya. Dalam relativitas khusus, ruang waktu adalah jalinan keterikatan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Keduanya berjalan bersamaan di alam semesta ini, selaras dengan perluasan alam semesta ke masa depan. Saat pesawat berada di bumi, waktu akan terhitung sama karena selaras dengan laju kecepatan bumi di ruang waktu. Namun, saat Anda bergerak menjauh dengan kecepatan cahaya, penyimpangan lintasan waktu akan terjadi, di mana orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan mengalami perlambatan waktu dengan orang di bumi. Ya, meski pelebaran waktu ekstrim dapat terjadi ketika Anda mencapai limit kecepatan cahaya, namun secara teoritis, manusia atau objek bermassa apapun di alam semesta ini, selain perwujudan gelombang partikel cahaya, mustahil untuk berada pada keadaan ini. Ya, tahukah Anda, pada usia 16 tahun, Albert Einstein pernah melakukan eksperimen pikiran tentang hal tersebut, di mana seandainya Einstein mengejar seberkas cahaya hingga sampai pada titik ia mendapatkan kecepatan yang setara dengan cahaya tersebut. Awalnya, ia pasti akan melihat laju osilasi gelombang akan sejajar, akan tampak membeku, karena keduanya berada pada kecepatan yang setara. Namun, diketahui hal itu akan mustahil terjadi, karena keadaan medan stasioner seperti itu akan melanggar persamaan elektromagnetisme Maxwell yang berbunyi, riak gelombang cahaya merupakan wujud momentum dan mustahil untuk diam, meski Einstein bergerak sejajar dengan kecepatan yang sama dengan cahaya. Ya, sifat medan osilasi gelombang akan selalu bergerak dan pasti akan terus bergerak dan selalu mendahului. Hal itu tidak akan sama ketika Einstein mengejar sebuah kereta dengan kecepatan yang sama, di mana saat itu terjadi, ia akan dapat melihat frame atau bingkai beku dari penampakan visual kereta tersebut. Jadi, ketika Anda berada pada kecepatan cahaya, meski Anda akan melihat wujud gelombang cahaya, Anda tetap saja tak akan dapat menangkapnya karena sifatnya absolut dan akan selalu bergerak lebih cepat di alam semesta ini. Yang artinya, ketika Anda berada pada kecepatan ini, jangan harap Anda akan melihat segalanya menjadi beku karena selaras dengan kecepatan Anda. Efek optik manusia akan termanipulasi oleh gelombang yang selalu bergerak. Yang artinya, pada fase tersebut Anda akan melihat objek-objek bintang atau cahaya di depan Anda akan terus mengecil. Semakin cepat Anda melaju, pusaran cahaya di depan itu akan semakin memusat hingga menyerupai titik terang yang dikelilingi langit yang menghitam. Karena objek-objek yang Anda lewati akan mengalami penyimpangan ekstrim. Ya, dan sekilas informasi dari Profesor Cardus tentang apa yang akan terjadi dan Anda rasakan seandainya
Anda bergerak mencapai limit kecepatan cahaya di ruang waktu. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Christian Dobler mengabarkan